Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la ba'da. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana keadaan bumi ketika kita berumur 40 tahun nanti? Banyak ilmuwan yang telah mengatakan, banyaknya pergeseran lempeng bumi, bahkan suhu di bumi pun naik drastis. Es kutub mencair, bahkan sampai krisis air melanda. Ini bukan tentang fiksi ilmiah, tapi ini tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita peka dalam hal ini. Banyak sekali di masjid-masjid ini tuh yang masih sibuk dengan kegiatan hablum minallah dan hablum minannas. Padahal tak lain dari kata itu, kita sebagai manusia adalah umat. Umat yang harus bersyukur, umat yang harus menjaga. Banyak sekali di masjid-masjid itu kita sibuk belajar mengenai Al-Quran, fikih, hingga sholat. Namun kita tak pernah membahas bagaimana kehidupan manusia dengan alam. Kali ini marilah kita renungkan bersama bagaimana menjadi khalifah di bumi. Bagaimana hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat protes, khawatir manusia ini akan berbuat kerusakan. Dan kekhawatiran itu terbukti. Hari ini bisa kita lihat, selama ini kita hanya memahami kata khalifah, yang dimana pemimpin antar manusia. Padahal maknanya lebih luas, mengelola bumi yang bertugas memakmurkan, bukan hanya mengeksploitasi. Dalam hal lain juga Allah berfirman pada Quran Surat Ahud ayat 61, yang artinya, Dia menjadikan kamu pemakmurnya. Kata istikmar berarti menghidupkan, membangun, dan merawat, bukan merusak. Contohnya saja, ketika kita membuang sampah sembarangan. Ini adalah hal yang mengkhianati amanah kekhalifahan. Saat boros air, wudhu, kita juga menyia-nyiakan nikmat Allah. Allah tak hanya menanya pada bagaimana kita sholat, tapi juga bagaimana kita merawat bumi atas titipannya. Dalam kitab fikih lingkungan, yaitu fikih Al-Bi'ah, kesadaran lingkungan dalam Islam bukan wacana baru. Ulama klasik yang membahas dalam konsep ihya atau al-mawat, yang berarti menghidupkan lahan yang mati, kemudian hima yang artinya kawasan lindung, dan larangan israf yaitu berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, lalu buahnya dimakan burung, manusia atau hewan, melainkan itu sedekah baginya. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, menjelaskan bagaimana menanam pohon jadi pahala jariah, tapi kita sibuk menebang untuk menjadikannya gedung megah, atau bahkan menjadikannya tempat kreasi atau wisata. Maka dari itu, membuang sampah sembarangan bukan sekedar kurang kesadaran, tapi dosa. Dosa. Boros air saat wudhu pun juga dilarang Nabi. Janganlah boros air meski di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Merusak alam berarti merusak kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Ini adalah kezaliman yang besar. Aktivisme berbasis masjid. Bayangkan, jika masjid di Indonesia ini tak hanya jadi tempat sholat, tapi sebagai pusat gerakan hijau, menjadi dengan panel surya, menjadi sangat produktif, menanam pohon-pohon di area sekitar masjid, bahkan sampai pohon mangga, jambu, dan buahnya ini tuh kita bagikan untuk jamaah masjid. Juga ada program bank sampah yang mengubah plastik jadi rupiah untuk sosial. Contoh sumur resapan dan biopori di setiap sudut untuk mencegah banjir. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ada bibit kurma, tanamlah. Dalam hadis riwayat Ahmad. Bahkan di akhir dunia ini, kita diperintahkan terus berbuat baik loh teman-teman. Peradaban harus memimpin gerakan. Ini kita bicara tentang menyelamatkan planet. Salah satunya, rumah kita sendiri.
Teman-teman, kita generasi yang akan mewarisi bumi ini atau mewarisi kehancurannya. I don't know, pilihan di tangan kita. Bisa terus acuh atau bahkan kita mulai peka untuk merawat tanpa harus merusak, dan kita bisa menanam, bukan memboros. Mulai dari hal kecil, seperti menanam pohon, entah itu dari biji-bijian. Suarakan kesadaran ini, ajak masjid jadi masjid hijau, karena menyelamatkan bumi, menyelamatkan diri kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Akibatnya apa, teman-teman? Itu kita biar supaya mereka itu kembali sadar. Jadi sebelum kita mampu merawat, kita juga harus sadarkan diri kita dan orang lain. Mungkin sedikit kata atau sedikit pesan dalam khitbah yang saya sampaikan, mungkin banyak salah kata atau bahkan salah berbicara dari tutur kata saya. Saya mengakhiri dalam pesan singkat ini dan khitbah singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.